Kondisi yang bikin wanita wajib tunda dulu berhubungan seks. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wanita hebat. Jumpa lagi nih dengan saya Dr. Wedelia Sadina Putri. Bicara soal hubungan intim atau hubungan seksual nih teman-teman. Ini adalah bagian yang penting ya dari kehidupan banyak pasangan. Tetapi tahu nggak sih, ada beberapa kondisi di mana seorang wanita itu sebaiknya menunda dulu berhubungan intim demi kesehatan dirinya dan juga pasangannya. Mengabaikan sinyal tubuh dan tetap berhubungan intim nih pada saat kondisi tertentu itu justru bisa memperparah masalah, bisa menyebabkan nyeri pada area kewanitaan kamu dan bahkan bisa menularkan infeksi. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas nih 8 kondisi misfi yang bikin kamu wajib banget tunda dulu berhubungan intim. Ini penting banget ya buat semua wanita agar lebih peka terhadap tubuhnya. Tonton sampai habis ya. Area vagina, area misfi itu teman-teman, itu adalah bagian tubuh yang sangat sensitif dan dia rentan nih terhadap berbagai macam gangguan. Karena ketika ada masalah nih di area itu, baik itu infeksi, iritasi, atau nyeri, kamu melakukan nih hubungan intim, itu justru bisa memperburuk kondisi-kondisi tersebut. Selain itu, dalam beberapa kasus ya teman-teman, berhubungan biologis pada saat ada masalah, itu juga beresiko menularkan infeksi ke pasangan kamu atau sebaliknya juga bisa menerima infeksi dari pasangan kamu. Jadi, teman-teman ya, sebaiknya mendengarkan tubuh kita dan beri waktu dulu nih untuk pemulihan, itu adalah sangat krusial. Oke teman-teman, ini dia daftar kondisi yang wajib bikin kamu tunda dulu berhubungan intim demi kesehatan kamu sama pasangan kamu. Yang pertama, ketika kamu sedang mengalami infeksi jamur vagina seperti candidiasis ya. Jika kamu memang sedang merasakan gatal yang hebat banget atau keputihan yang kental seperti keju cottage dan ada rasa terbakar, sensasi perih nih pada area vagina, itu kemungkinan besar kamu terkena infeksi jamur. Berhubungan intim pada saat kondisi ini bisa memperparah iritasi teman-teman, bisa menyebabkan nyeri hebat dan bahkan kamu bisa menularkan jamur ini ke pasangan pria kamu. Jadi sebaiknya obati dulu ya jamurnya sampai tuntas. Nah, yang kedua, mengalami vaginosis bakterial. Jadi teman-teman, kalau infeksi yang ini dia ditandai dengan keputihan encer, warnanya agak keabu-abuan dan aromanya itu amis yang sangat khas. Terutama dia itu muncul setelah berhubungan intim tadi. Jika teman-teman melakukan hubungan intim nih pada saat lagi infeksi ini, vaginosis bakterial gitu ya, ini bisa memperburuk aroma, iritasi, bahkan bisa beresiko ya teman-teman sebagai peningkatan dari penularan infeksi yang lainnya ke teman-teman. Nah, yang ketiga, apabila sedang mengalami kondisi terinfeksi penyakit menular seksual atau IMS. Kalau ini merupakan kondisi yang paling serius. Jadi kalau memang kamu didiagnosis dengan infeksi menular seksual seperti gonore, chlamydia, herpes genital, sifilis, atau trichomoniasis, atau curiga terinfeksi pun itu wajib menunda hubungan seks, wajib menunda hubungan intim dulu sampai infeksi ini benar-benar diobati dan dinyatakan sembuh oleh dokter ya teman-teman. Ini penting untuk mencegah penularan ke pasangan dan menghindari komplikasi yang lebih lanjut lagi ke diri kamu sendiri. Nah, kondisi yang keempat, kalau di misfi itu ada luka, ada lecet atau ruam, baik itu di vulva gitu ya teman-teman, entah itu luka kecil nih akibat bercukur, lecet akibat gesekan, atau ruam-ruam karena iritasi atau alergi pakaian dalam misalnya. Nah, kalau teman-teman berhubungan biologis pada saat ada luka terbuka seperti ini bisa menyebabkan rasa sakit yang luar biasa nih ke area kewanitaan kalian. Bisa memperlambat penyembuhannya dan juga bisa meningkatkan resiko infeksi bakteri atau virus untuk masuk ke dalam tubuh kalian.
karena luka terbuka. Jadi sebaiknya tunggu dulu ya sampai area kewanitaan kalian itu sembuh total. Kondisi yang kelima teman-teman, kalau vaginanya terlalu kering atau vaginal atrofi itu juga bisa. Kalau area vaginanya itu kering, biasanya sering terjadi itu pada wanita-wanita menopause ya, atau setelah melahirkan, atau setelah menyusui, atau karena efek obat tertentu. Berhubungan intim pada saat vagina kering itu bisa menyebabkan nyeri, bisa menyebabkan lecet, bahkan perdarahan-perdarahan kecil teman-teman. Sebaiknya gunakan pelumas yang cukup atau konsultasi dulu ke dokter nih untuk penanganan masalah vagina yang kering tadi sebelum teman-teman melakukan hubungan biologis. Nah, kalau kondisi yang keenam, kalau teman-teman mengalami nyeri pada panggul atau nyeri pada saat berhubungan seks nih sebelumnya, dyspareunia. Kalau teman-teman memang merasakan nyeri pada saat berhubungan atau nyeri area panggul itu ya teman-teman, di luar nyeri head ya. Kalau nyeri head kan wajar ada nyeri-nyeri bagian panggul. Ini di luar siklus head. Ini bisa jadi ya teman-teman suatu sinyal bahwa ada sesuatu yang gak beres di area kewanitaan kamu. Nah, nyeri ini bisa disebabkan oleh namanya penyakitnya itu endometriosis, fibroid, kista ovarium, atau infeksi-infeksi kronis, infeksi lama, atau memang ada masalah-masalah pada otot dasar panggul. Kalau teman-teman tetap nih memaksakan diri untuk berhubungan intim ya pada saat kondisi itu hanya akan memperburuk rasa nyeri dan kondisi teman-teman itu akan lebih parah dibandingkan sebelumnya. Lebih baik cari tahu dulu ya penyebabnya itu apa, periksakan diri ke dokter. Nah, yang ketujuh, kondisi pasca persalinan atau operasi pada area vagina atau pada area perut bawah. Jadi teman-teman, kalau sedang mengalami seperti itu, perlu diingat ya, tubuh kita itu butuh waktu untuk pulih setelah melahirkan. Terutama kalau ada jahitan, ada robekan, atau episiotomi nih. Biasanya waktu melahirkan kurang gede gitu ya, bayinya besar misalnya, jadi agak digunting nih pada area vaginanya. Atau setelah operasi di area panggul atau perut bawah. Biasanya kalau teman-teman mengalami kondisi seperti itu, disarankan untuk menunda hubungan biologis dulu. Selama berapa lama dok? Bukan selama-lamanya teman-teman, tenang aja. Hanya beberapa minggu atau mungkin sampai sembuh ya, bisa juga beberapa bulan untuk memastikan penyembuhan tadi benar-benar sempurna dan mencegah terjadinya infeksi pada luka-luka operasi itu. Teman-teman harus ikuti anjuran dokter ya. Kondisi yang ke-8 nih, biasanya sedang head atau aliran darah sangat banyak atau mengalami nyeri hebat. Walaupun secara medis ya teman-teman, bukan secara agama, kita bicara secara medis, berhubungan biologis pada saat haid itu aman. Cuman ada beberapa kondisi di mana sebaiknya hal itu ditunda. Jika aliran darah haidmu itu sangat deras atau kamu mengalami nyeri kram yang sangat hebat, berhubungan intim itu bisa terasa sangat tidak nyaman, tidak higienis, dan juga bisa berpotensi memperburuk rasa sakit. Jadi, prioritaskanlah kenyamanan dan juga kesehatan kamu teman-teman. Sebaiknya ditunda dulu. Jadi teman-teman sehat semua, wanita hebat, udah jelas ya bahwa mendengarkan tubuh kamu itu adalah hal yang paling penting. Jangan pernah untuk memaksakan diri kamu melakukan hubungan biologis jika kamu memang merasakan salah satu atau beberapa kondisi yang udah kita bahas tadi. Kalau teman-teman mengabaikan tanda-tanda ini bukan cuma bikin gak nyaman, tapi bisa menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius. Bahkan bisa menularkan ke pasangan kamu teman-teman. Prioritaskanlah kesehatan dan juga kenyamanan kamu. Kalau memang ada masalah, segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis dan juga penanganan yang tepat. Apakah kamu atau mungkin orang-orang terdekat kamu pernah mengalami salah satu kondisi tadi dan memutuskan untuk menunda berhubungan biologis? Gimana pengalaman kamu teman-teman? Ayo kita saling berbagi di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa membuat kamu lebih peka terhadap kesehatan diri kamu sendiri. Jangan lupa untuk di like, di share, dan juga subscribe channel saya untuk informasi kesehatan menarik lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.